Shalom, perkenalkan nama saya Novitri Venalodoratu, NIM 19120150. Di sini saya sudah mengerjakan proyek UAS Sistem Cerdas. Nah, tapi sebelum itu saya minta maaf karena saya menjelaskan wajah saya tidak muncul di dalam layar karena laptop saya kendala rusak di kameranya. Jadi saya mohon maaf. Nah, jadi yang pertama kita langsung saja masuk di PPT dan langsung saja saya menjelaskan. Jadi judul yang saya ambil dari proyek UAS ini yaitu klasifikasi kematangan buah salak menggunakan metode Canarets-Neighbor, disingkat KNN. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan. Yang pertama, pengertian dari judul ini, dan yang kedua ada flowchart, yang ketiga ada metode yang sudah saya buat di aplikasi Excel, dan yang keempat ada script yang di dalam aplikasi MATLAB. Oke. Yang pertama di sini pendahuluan. Beberapa aplikasi pengolahan citra digital pada dunia pertanian, diantaranya seperti pendeteksian dan estimasi banyaknya hasil yang mungkin diperoleh pada saat panen, mengamati dan mendeteksi penyakit yang menjangkit pada bagian buah dan daun, pengklasifikasian varietas tumbuhan, sampai dengan pemanenan dengan robot yang mampu mendeteksi dan memilah buah yang siap panen secara otomatis. Demikian luas aplikasi pengolahan citra digital pada dunia pertanian yang akan mengarahkan pada model pengelolaan lahan pertanian yang smart farming. Dengan memahami penjelasan di atas dan juga mengingat kepentingan pengembangan teknologi pertanian di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan perkebunan salak pondok, maka pada penelitian ini akan dicoba mengaplikasikan pengolahan citra digital untuk melihat tingkat kematangan buah salak pondok yang masih berada di pohon. Dalam pengembangan sistem pengolahan citra untuk mendeteksi tingkat kematangan buah salak pondok yang masih berada di pohonnya, tentu memiliki banyak persoalan sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Nah, beberapa persoalan yang mungkin akan dihadapi diantaranya adalah kurangnya pencahayaan akibat rindangnya tangkai pohon salak pondok yang saling berdekatan dalam area kebun yang luas, sehingga cahaya matahari langsung sulit menembus peralatan perkebunan salak pondok, dan juga pemilihan metode serta fitur yang tepat dalam proses pendeteksian kematangan buah salak pondok. Yang berikut metode penelitian. Yang pertama, salak pondok dalam. Verheij dan Coronel menjelaskan bahwa salak pondok termasuk famili Palmae, berduri dan bertunas banyak, tumbuh menjadi rumpun yang rapat. Tinggi tanaman mencapai 1,5 sampai 5 meter. Batang pokoknya berbentuk stolon di dalam tanah, berbentuk silindris dengan diameter 10 sampai 15 cm. Kelebihan salak pondok dibandingkan salak lain yaitu rasa buahnya yang manis meskipun belum matang, memiliki kandungan air yang cukup, berbuah sepanjang tahun, masa simpan buah lebih dari 20 hari. Bila dimakan dalam jumlah banyak, tidak menimbulkan rasa tidak enak di perut, dan harga jual relatif lebih tinggi. Jumlah buah salak pondok bertanda relatif banyak dan letaknya berhimpitan. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan kurang optimal, sehingga untuk mengatasinya, para petani melakukan penjarangan buah. Penjarangan buah adalah mengurangi jumlah buah dalam setiap tandan dengan tujuan buah dapat berkembang secara optimal sehingga diperoleh ukuran buah yang lebih besar serta seragam dan harga jual lebih tinggi. Rata-rata
Rata-rata jumlah buah di lokasi penelitian yang tidak dijarangkan berkisar 20-30 buah per tandan. Buah salak yang dijarangkan disisakan sebanyak 12-15 buah dalam satu tandan. Meskipun jumlahnya berbeda, bobot buah dalam satu tandan yang dijarangkan dan yang tidak dijarangkan berkisar 1-1,5 kg. Untuk memperjelas penjelasan dapat dilihat citra pohon yang di pohon A ini sudah matang dan di pohon B sedang dan yang C itu masih mentah. Yang kedua, model warna dan fitur warna. Dalam penerapan di dunia komputer, warna dibentuk pada layar antarmuka dengan menggunakan pemodelan tertentu, seperti pemodelan RGB yang banyak digunakan pada dunia komputer, sebagaimana pada metode pembentukan warna pada layar monitor. Model warna RGB termaksud ke dalam model warna aditif, di mana suatu warna dibentuk dengan mengkombinasikan energi cahaya dari ketiga warna pokok, yaitu merah, hijau, dan biru. Yang ketiga, segmentasi. Segmentasi merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengelompokkan citra sesuai dengan objek citranya, atau teknik untuk membagi suatu citra menjadi beberapa daerah, di mana setiap daerah memiliki kemiripan atribut. Secara umum, proses berbasis pada tekstur. Pada penelitian ini, segmentasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan warna, di mana sistem terlebih dahulu diberikan knowledge base, basis pengetahuan, berupa nilai-nilai hasil ekstraksi fitur komponen RGB dan gray. Yang berikutnya, penghapusan noise. Penghapusan noise adalah proses untuk mengubah piksel-piksel background yang salah terdeteksi sebagai objek pada saat proses segmentasi. Penghapusan noise dilakukan dalam 2 tahap, yaitu penghapusan noise 1 karena pada penelitian ini telah ditetapkan atau dibatasi bahwa hanya ada satu tanda buah salak pondok dalam citra uji yang akan dicek kematangannya, sehingga tidak mungkin terjadi kelompok piksel objek lebih dari 1. Oleh karena itu, dengan mengetahui jumlah piksel objek dan juga luas wilayah yang diduduki, maka diperoleh kepadatan dari wilayah objek. Dengan menetapkan nilai ambang K, maka dapat disimpulkan apakah harus dilakukan penghapusan pada piksel yang jauh dari titik pusat piksel objek atau tidak. Yang kelima, pengisian piksel. Pengisian piksel adalah tahapan proses yang berfungsi untuk mengubah piksel objek yang salah deteksi dianggap sebagai piksel background, sehingga pada proses pengisian piksel ini, piksel tersebut akan diubah menjadi piksel objek. Proses pengisian piksel terbagi atas 2 tahapan, yaitu pengisian piksel 1. Tiap piksel background akan dicek apakah memiliki tetangga piksel objek pada arah atas, bawah, kanan, dan kiri. Jika masing-masing terdapat tetangga piksel objek, maka tetapkan piksel background tersebut menjadi piksel objek. Namun, jika sebaliknya tetapkan sebagai piksel background, pengisian piksel 2. Pengecekan akan dilakukan pada arah horizontal kemudian pada arah vertikal. Berikutnya, klasifikasi Canarets-Neighbor. Secara garis besar, proses klasifikasi menggunakan Canarets-Neighbor dilakukan sebagai berikut. Yang pertama-tama hitung jarak Euclidean antara fitur objek dengan 1/1 data fitur pembanding. Kemudian diurutkan dan dimulai dari jarak terkecil hingga terbesar yang memiliki jarak terdekat atau nilai terkecil untuk tiap-tiap kategori, yaitu matang, sedang, dan mentah.
Oke, berikutnya ini adalah flowchart yang sudah saya buat, dan di sini saya akan menjelaskan. Jadi dari fitur pembanding untuk proses segmentasi itu terdapat 4 bagian. Yang pertama, load citra uji, kedua segmentasi, ketiga penghapusan noise, dan keempat pengisian pixel. Lalu dari pengisian pixel itu turun ke citra biner dan citra uji. Lalu pergi ke ekstraksi nilai fitur objek dalam citra uji. Jadi dalam ekstraksi nilai fitur objek dalam citra uji ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, fitur pembanding untuk proses klasifikasi KNN, dan kedua, klasifikasi dengan algoritma KNN. Jadi klasifikasi dengan algoritma KNN turun dan tampilkan seluruh citra hasil dan kesimpulan kematangannya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan di dalam Excel. Oke. Ini metode KNN yang sudah saya buat. Di sini ada 2 tabel, tapi tabel yang pertama yaitu hasil pengujian KNN dengan menggunakan citra uji yang diambil menggunakan kamera 1. Oke, jadi di dalam tabel 1 ini yang sudah saya buat, di situ ada kategori, jumlah, hasil yaitu ada 4. Yang pertama, matang, sedang, mentah, dan di luar jangkauan. Dan berikutnya ada benar lalu persen. Jadi di sini ada 3. Yang pertama matang, sedang, dan mentah. Jadi masing-masing salak itu terdapat 20 jumlah salak. Dan yang terdapat di matang itu 20, tetap 20. Kemudian dia hasilnya benar karena dia penghasil 20 itu sama saja. Jadi di hasil yang berikutnya itu dia 100% tetap. Kemudian yang kedua itu sedang juga dia 20 buah salak, tapi di sini dikurangi, yang matangnya cuma 1 saja dan sedangnya cuma ada 16, lalu yang mentah hanya ada 3. Jadi hasilnya 16 yang sedang. Jadi hasil rata-rata terakhir itu 80% dari hasil buah salak yang sedang. Yang terakhir itu mentah. Ada 20 buah salak. Untuk kematangannya dia kosong, sedangnya juga kosong, dan di mentah dia masih tetap 20 karena memang buahnya masih kecil, jadi wajar kalau mentah. Jadi memang di situ saya taruh 100% karena memang sama. Jadi nilai rata-rata jumlah yaitu 93%. Jadi pada pengujian menggunakan citra kategori mentah, ternyata dari 20 citra seluruhnya dapat terklasifikasi secara benar, yang artinya 100% dari 20 citra tersebut memberikan keluaran mentah. Dapat disimpulkan bahwa persentase benar secara rata-rata pada kasus dan data citra yang diambil dengan menggunakan kamera 1 dan algoritma klasifikasi yang digunakan KNN sebesar 93%. Dengan menghitung simpangannya, maka dapat dituliskan bahwa besarnya benar rata-rata dengan simpangan ketepatan penyimpulannya yaitu 93 ditambah 5,8%. Oke, kita masuk di tabel yang kedua.
Tabel yang kedua yaitu hasil pengujian KNN dengan menggunakan citra uji yang diambil menggunakan kamera 2. Ya, sama saja ya tabel di sini, tapi di sini beda angka. Di kategori matang itu terdapat 10 buah salak, dan di matangnya itu di dalam hasil kematangan dari buah salak itu hanya ada 4. Kemudian di sedangnya tuh ada 3 dan mentah 3. Jadi hasilnya benar tuh 4 saja yang benar. Jadi kalau ditotalkan hanya 40%. Jadi kita masuk di kategori kedua yaitu sedang. Itu sama juga terdapat 10 buah salak, tapi di hasil kematangannya belum ada, dan hasil sedang ada 3 dan hasil mentah ada 7. Di luar jangkauan itu 1. Jadi nilai benarnya itu hanya ada 3. Jadi total yang terakhir hanya ada 30%. Kita masuk di kategori ketiga yaitu mentah. Terdapat 10 buah salak dan di hasil kematangan tidak ada, dan hasil sedang hanya ada 2 dan mentah ada 8 dan di luar jangkauan 2. Jadi benarnya hanya ada 8. Jadi total terakhir hanya ada 80%. Nah, benar rata-rata menghitung dari 3 kategori ini hanya ada 50%. Dengan menghitung besarnya simpangan dari hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa keakurasian sistem yang menggunakan algoritma backpropagation sebagai algoritma klasifikasi. Kemudian data citra uji diambil dengan kamera yang berbeda. Dengan kamera yang digunakan untuk mengambil data training hanya sebesar 50 plus 26%, yang artinya pada kasus ini sistem tidak dapat memberikan keluaran yang baik. Oke, berikutnya kita masuk di aplikasi MATLAB. Ini aplikasi MATLAB saya. Nah, ini skrip yang sudah saya buat. Lamanya ini. Dan tinggal kita lihat hasilnya saja ya nanti. Oke. Dia sudah mulai agak error. Aplikasinya sangat berat ya. Oke. Jadi hanya itu saja project UAS sistem cerdas yang bisa saya jelaskan dari topik yang sudah saya ambil. Mohon maaf jika ada kesalahan, bisa saya perbaiki nanti. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.